Halo sahabat petani sawit dimanapun berada. Terima kasih banyak yang senantiasa mengikuti channel Sawit Beat ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, terima kasih banyak telah berkunjung. Dan jangan lupa untuk mengikuti bahkan subscribe channel Sawit Beat ini. Nah, pada bagian video ini saya ingin menjelaskan hal yang penting, yaitu bagaimana membudidayakan sawit, yaitu secara mudah tapi berkualitas dan bisa menghasilkan sawit yang memiliki kualitas yang baik. Nah teman-teman, mungkin di video-video selanjutnya, di video-video sebelumnya, teman-teman sudah melihat bagaimana saya menjelaskan beberapa judul, bahkan beberapa tema, yaitu dalam membudidayakan sawit atau bibit sawit ya. Terkhusus pada saat ini, teman-teman mungkin bertanya, kenapa sih setiap di polybag bibit sawitnya ada batu seperti ini? Nah, seperti ini teman-teman, seperti ini. Nah, kalau teman-teman melihat di video-video sebelumnya, pasti ada batu di setiap polybag bibit sawit saya. Bahkan juga di sana, itu masing-masing polybag memiliki atau tersimpan batu di setiap pangkal pohon bibit sawit. Ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman, tahap dari awal sebenarnya ini batu sudah ada ya, sampai bibit ini besar seperti ini. Ini sudah dari kacamba, batu ini sudah ada di setiap polybag ini ya. Tapi sayang, saya tidak membuat video dari awal. Tapi mudah-mudahan nanti saya beli kacamba lagi dan saya jelaskan secara detailnya ya. Tapi pada bagian ini saya akan jelaskan dulu kenapa sih setiap polybag ini ada batunya. Nah teman-teman, sekarang saya akan jelaskan ya. Nah teman-teman, kenapa saya menaruh batu di setiap polybag ini ya? Teman-teman melihat, ini pasti ada batunya. Ini dan sana, ini bahkan hampir semuanya teman-teman. Di sini juga ada seperti yang saya katakan tadi. Nah teman-teman, sebenarnya batu ini yang pertama berfungsi yaitu mencegah kematian pada kecambah sawit ya, pada umur. Kalau sudah kita pindahkan bibit atau kecambah sawit yang misalnya 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu kita sudah pindahkan ke polybag. Kalau saya itu memakai batu ini ya. Kenapa saya memakai batu ini? Ketika kecambah sawit itu masih berumur, masih dikatakan berumur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Karena teman-teman, ini sangat berguna sekali untuk mengatasi kematian pada kecambah atau bibit sawit yang baru kita tanam ke polybag ya. Nah, pertama tadi fungsinya ini mencegah kematian. Nah, yang kedua, fungsi dari batu ini ialah, kan kita tahu ketika kita sudah memindahkan kecambah yang baru tumbuh ke polybag ini, pasti kita akan memasang paranet ya ke atas untuk menghindari sinar matahari atau terik matahari. Karena kita tahu terik matahari itu ketika sawit itu masih berumur minim, dia akan mudah layu bahkan bisa mati. Nah,
fungsi dari batu itu dalam menghadapi matahari juga bisa berfungsi, teman-teman. Kenapa? Karena batu ini ketika bibit kita itu masih memiliki umur yang minim, batu ini bisa akan menjadi pelembab ya bagi tanah atau di sekitar pangkal pokoknya ya. Nah, apalagi bibit kita itu masih berumur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, itu sangat berpotensi bisa mati, masih rawan ya. Nah, saya mensiasatinya, cara saya untuk mengatasi gagal tumbuh, saya memiliki cara ya, dengan menaruh batu di setiap pangkal pohon sawit ini. Ini akan menjaga kelembapan tanahnya sehingga bibit itu tetap memiliki pertumbuhan yang baik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga fungsi dari batu ini ialah menghindari kematian dari tetesan air hujan ya. Karena kita kalau membibitkan sawit ini dari nol, pasti kita akan memakai paranet ya. Bahkan juga kita memakai daun sawit, ada juga yang tidak memakai pelindung. Nah, alasan saya memakai batu ini karena kita tahu tetesan air hujan itu ketika kita baru memindahkan kecambah sawit ini ke polybag, kita tahu tanahnya ini masih belum cukup padat ya. Misalnya ada tetesan, pasti tanah-tanah di sekitar sawit bibit atau kecambah yang baru kita tanam, polybag ini atau tanah ini yang belum keras, dia akan berlubang-berlubang. Bahkan juga ketika tetesannya tepat dengan kecambah misalnya yang kita tanam atau bibit sawit yang kita baru tanam, ini bisa mengakibatkan kematian ya pada bibit sawit, apalagi jatuhnya tepat pada bibit sawit. Nah, dia akan berlubang ya, karena tanahnya belum padat, karena juga akarnya belum dikatakan bertumbuh dengan baik, dan juga pohon sawit atau kecambah kita belum kuat. Nah, apabila tetesan air hujan itu mengenainya, bibit ini bisa berpotensi kematian, bahkan juga dia bisa bengkok, dia tidak lurus, bahkan juga bisa mengakibatkan stres. Nah, juga fungsi dari batu ini membantu teman-teman. Membantu supaya tetesan air hujan itu walaupun tertetes, tapi dia hanya netes dan tidak akan menyebabkan kerusakan pada kecambah yang baru kita tanam atau bibit sawit yang baru kita tanam ke polybag. Dan ia akan membantu pertumbuhannya, bahkan akan membantu akarnya supaya tidak dilobangi oleh tetesan air hujan. Bahkan ia akan membantu pertumbuhan sawit ini supaya dia tegak lurus pertumbuhannya dan ia akan juga membantu pertumbuhan akarnya ya. Itu fungsi dari batu ini teman-teman. Nah, fungsi selanjutnya dari batu ini ialah fungsi dari batu ini juga akan membantu pertumbuhan pada bibit sawit atau kecambah yang baru kita tanam, dan ia akan membantu untuk menghindari hama-hama ya. Misalnya kecambah itu kan keong dan banyak hama lain yang bisa menyebabkan kematian. Nah, batu ini juga bisa berfungsi supaya hama-hama itu dikatakan mereka takut ya melihat batu ini. Ini menjadi sebuah pengalaman saya teman-teman. Dan kalau saya
sampai saat ini sudah memiliki pengalaman, bahkan batu ini sangat berfungsi untuk mengatasi gagal tumbuh pada kecambah atau bibit sawit yang baru kita tanam yang berumur minim ya. Nah, ini bisa dipraktekkan oleh teman-teman mungkin di video-video kawan-kawan yang lainnya, atau video membudidayakan sawit ini mungkin belum ada yang membahas tentang fungsi batu dalam mengembangkan atau membudidayakan bibit sawit ya. Mungkin nanti mudah-mudahan saya bisa membeli lagi kecambah bibit sawit. Nanti secara detailnya, secara lengkapnya saya jelaskan ya. Itu bagaimana saya melakukan atau mempraktekkan bagaimana batu-batu ini nanti difungsikan teman-teman. Dan teman-teman, sebenarnya ini rahasia ya, batu ini supaya untuk mengatasi gagal tumbuh pada kecambah sawit yang baru kita tanam. Nah, kalau teman-teman melihat sampai di sini pun semuanya ada. Nah, hampir merata teman-teman. Setiap puliebeg sawit itu ada batunya. Karena ini sebenarnya rahasia dari saya supaya mengatasi ya, dengan istilah, dengan kesimpulan, batu-batu ini mengatasi gagal tumbuh pada kecambah sawit yang baru kita tanam. Nah, teman-teman, sampai besar-besar ini ya. Dan inilah buktinya, sawitnya bertumbuh dengan baik. Dan sampai di sini teman-teman, batunya serba ada ya. Batunya serba ada. Banyak sekali nih teman-teman. Nah, di sini kemarin saya ingat, di sini ini ada lubangnya. Sawit ini pas masih kecilnya saya pasang paranet karena debit hujannya atau tetesannya kena pas berketepatan di puliebeg ini. Ini kemarin berlubang-lubang teman-teman. Ini kemarin sawit ini sudah bengkok, sudah apa, akarnya keluar karena air hujan. Ketetesannya cukup deras dan hingga ini kemarin akar-akarnya keluar, tapi saya kasih batu seperti ini dan hasilnya ya cukup memuaskan. Batu ini sangat membantu untuk pertumbuhan cambah atau bibit sawit yang baru kita tanam. Nah, sekian dulu videonya teman-teman ya. Dan di video selanjutnya mungkin mudah-mudahan saya dapat membeli sawit atau kecambah, akan saya jelaskan secara detailnya ya. Oke, itu saja video dari saya. Semoga video ini berguna, bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa ikutin terus, subscribe, supaya channel ini boleh berkembang dan berikan informasi tentang seputar membudidayakan bibit sawit. Salam petani, salam sukses.